Kayak sosmed tuh gampang banget bawa kita memihak ke sesuatu gitu. Kayak dari isu sosial, politik segala macam yang sebenarnya bahaya gitu. Kayak kita belum cukup knowledge untuk memihak dan take action, tapi sosmed bikin kita untuk sepede itu, untuk gue percaya banget nih untuk ngikutin jalannya dia gitu, padahal salah gitu. Dan itu banyak banget kan kejadian yang terjadi belakangan ini. Kalau kita melihatnya secara dewasa, kita pasti berpikir bukan cuma enak ya dia kaya, tapi kita selalu melihat lagi di baliknya, dia kaya karena apa? Nah, kalau tadi udah ngomongin ini ya, dampak positif dari media sosial gitu. Kalau Mbak Uti, Ira, dan Dori gitu melihat apa sih sebenarnya dampak negatif dari media sosial yang Mbak Uti, Ira, dan Dori lihat gitu. Dan baik secara personal Mbak Uti sendiri maupun secara generasional ya, secara mungkin Mbak Uti bisa dari generasi X gitu melihat dampak negatifnya itu apa gitu. Kalau Dori mungkin dari generasi Z dan Ira dari generasi Z. Boleh, silahkan mau siapa dulu? Oke, aku dulu kali ya. Boleh Mbak Uti. Negatifnya itu kalau kita udah nggak bisa kontrol berapa lama yang kita habiskan untuk scrolling di sosial media. Ya, itu tuh yang itu self control kitanya sendiri itu harus luar biasa, apalagi kita sekarang semua kerja di rumah gitu kan. Kerja di rumah itu kan nggak ada bos yang merhatiin kita, nggak ada orang lain yang merhatiin apa yang kita lakukan. Kalau misalnya kita lagi di kantor gitu ya, kita lagi di kantor, terus kita duduknya sebelah-sebelahan sama teman, kan kelihatan dong kalau kita lagi nggak kerja, ya nggak? Jadi social pressure itu akan kelihatan di depan mata gitu. Tapi kalau kita sekarang lagi di rumah, siapa yang bisa ngelihat kita lagi goler-goleran, selonjoran, terus scrolling nggak beres-beres, ya nggak? Ya, malah kadang-kadang, kemarin tuh saya sempat ngobrol sama, kebetulan saya punya menti gitu ya, dia bilang gini, dia itu bisa 2,5 jam itu nggak beres, nggak selesai ngelihat TikTok. Nah, jadi sebetulnya, dan itu kadang-kadang relate juga sama saya gitu, karena kalau saya misalnya lagi ngeliat Pinterest atau saya lagi ngeliat Instagram gitu ya, kalau saya hari itu lagi nggak punya meeting, ya udah nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa pressure saya untuk udah selesai dong ininya scrollingnya gitu ya kan. Soalnya kan kalau misalnya kita ada di kantor, bentar lagi ada meeting, bentar lagi ada anak gue yang datang, ada jadwal ini itu gitu. Tapi kalau di rumah kan kontrolnya ada di kita. Nah, jadi yang kalau buat saya yang lebih challenging adalah challenge diri sendiri untuk being disiplin gitu. Karena godaannya di situ tuh luar biasa ya. Jadi misalnya godaan terhadap informasi, godaan terhadap shopping ya. Aku tuh perlu tas deh. Nanti dari tas ya ngelihat akunnya si ini, kok bajunya lucu juga ya. Nah, mulai tuh si ini loh, kok dia ternyata pacaran sama si ini ya. Iya terus aja gitu. Nah, itu kan sesuatu hal yang semuanya ada di self control gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling besar adalah tantangan terbesar adalah ya mengontrol diri sendiri untuk bisa merasa cukup untuk kita bermain di sosmed. Kalau aku sih gitu ya. Ya, jadi lebih ke manajemen kontrol diri sendiri ya Mbak ya. Iya. Kalau dari Ira gimana Ira? Ira melihat dampak negatif sosmed apa sih gitu? Wah, banyak banget sih ya kalau untuk generasi aku, karena gimana ya, generasiku tuh udah sangat-sangat terbiasa hidup dengan sosmed gitu, sampai emang itu part of our life yang essential gitu, udah essential, bukan lagi cuman pelengkap gitu loh. Dan itu menurut aku yang bikin jadi bahaya, kayak kenapa orang bisa sangat ketergantungan segitunya sih sama sesuatu, harusnya kan enggak gitu normalnya kan. Kalau aku bayangin dulu waktu aku masih kecil sebelum ada social media dan teknologi gini, ya aku tuh main keluar, dan itu kayak it's good for our mental health gitu, kayak main keluar, tahu orang lain tuh ngerasain apa, bergaul di dunia nyata gitu. Itu bagus banget menurutku, dan itu kind of bukan dihancurkan juga sih, cuman ya switching ke sosmed kita nggak dapet itu lagi gitu loh di generasi aku gitu. Ini mungkin aku mau rekomendasiin buat yang seumuran aku, coba nonton Social Dilemma di Netflix. Itu kayak udah summarize apa aja dampak negatif dari si social networking di generasiku gitu. Kayak banyak banget. Kalau di generasi aku kan masih yang anak muda, terus jiwa berjuangnya tinggi gitu-gitu kan. Jadi salah satunya nih kayak
bahkan even politics gitu, itu juga bisa, sosmed tuh bisa ngasih dampak negatif gitu, kayak orang-orang jadi punya ketergantungan buat mihak ke belah pihak gitu, padahal nggak tahu yang bener yang mana kan. Kayak sosmed tuh gampang banget bawa kita memihak ke sesuatu gitu, kayak dari isu sosial, politik segala macam yang sebenarnya bahaya gitu. Kayak kita belum cukup knowledge untuk memihak dan take action, tapi sosmed bikin kita untuk sepede itu, untuk gue percaya banget nih untuk ngikutin jalannya dia gitu, padahal salah gitu. Dan itu banyak banget kan kejadian yang terjadi belakangan ini gitu, kayak dukung-dukung orang yang ternyata ceritanya juga fiktif dan lain-lain, dan itu kan banyak banget kan kalau kita tahu gitu. Terus selain itu juga yaitu ketergantungan, dan semakin lama kita ngeliat agak superficial juga gitu hidup kita, kayak ngeliatnya gila ya semua orang di dunia ini happy ya, gue cuma kebahan doang nontonin mereka gitu, padahal it's not real gitu. Kayak bahkan yang kita tonton juga nggak real time, terus kita juga nggak tahu perasaan mereka sebenarnya gimana. Dan itu juga notes buat aku sih, kayak aku juga banyak ngelihat kan kalau di sosmed yang kita tunjukin yang happy-happy-nya aja kan, bahkan aku pun juga gitu yang aku tunjukin yang happy-happy-nya doang. Jadi kayak kadang ngerasa gitu, ih orang udah sampai segini ya, kok gue masih belum sampai segitu gitu, padahal amount of time yang gue curahkan untuk misalkan belajar atau kayak baca gitu sama mereka, kenapa mereka lebih sukses gitu, padahal belum tentu juga gitu. Nah itu menurut aku juga salah satu hal yang negatif gitu dari sosmed. Dan itu semua ya wrap up di satu konsep, kayak kenapa kita harus segitu tergantungnya sih sama sosmed gitu, sampai ngaruh ke mental kita, kepikiran kita, confidence segala macam gitu. Padahal there's so many things in this world di luar itu gitu. Itu sih menurut aku dampak paling negatif. Dan ini satu ya, teman-teman aku ya pokoknya adalah teman aku dan teman-temannya dia itu kan jadi kayak influencer gitu, influencer besar lah di social media. Dan maksudnya dia mah oke, aku nggak problem sama dia, cuman kayak menurut aku banyak banget content creators yang nggak edukatif gitu, kayak sayang banget mereka tuh punya suara dan followers sebanyak itu, dan yang ngefans tuh anak-anak kecil gitu, yang ngefans tuh anak-anak usia SD, SMP, SMA, dan mereka tuh sebenarnya punya power gitu, punya chance untuk bikin pola pikir si anak-anak itu tuh lebih bagus gitu. Jadinya pendidikan tuh bisa dibentuk dari si sosmed gitu. Tapi instead of taking that leap, kayak malah si influencer ini tuh bikin konten yang baliknya. Aduh, sumpah aku sedih gitu loh ngeliatnya, kayak kadang suka yang buang-buang makanan lah, terus ngerendahin orang gitu-gitu loh. Itu tuh menurut aku efek negatifnya, kayak in social media kita nggak bisa lihat lagi mana yang benar mana yang salah gitu loh. Kayak semua hal bisa kita comot dan kita anggap benar padahal enggak gitu. Gitu maksudnya. Jadi bagi generasi Z sebenarnya lebih rumit ya dampak negatif dari penggunaan sosmed, karena memang jadi bagian part of life-nya generasi Z gitu. Iya. Dan sangat ketergantungan gitu. Iya, kalau kayak ibu tadi problemnya cuman kayak self control aja, karena sebenarnya ibu bisa hidup tanpa sosmed gitu. Ibu porsi hidup tanpa sosmed itu lebih besar daripada waktu sosmed datang. Iya kan? Kalau misalkan umur aku hampir setengahnya lebih itu udah bener-bener in touch sama sosmed. Jadi emang itu sih problemnya. Yap. Gitu. Oke, kalau bagi Dori gimana, Dor? Kalau generasi Z kita ini kan setengah-setengah ya, Dor ya. Sandwich gitu ya tadi. Iya, jangan bilang Mbak Uti. Ngomong-ngomong tadi film yang dibilang sama Sheila gitu, aku langsung searching dan lihat The Social Dilemma, kayak bakal aku tonton habis ini deh. Karena kayaknya relate dengan generasinya, masih ada relate-nya ya. Bakal aku tonton. Thank you banget rekomendasinya. Kalau di generasi dampak negatif mungkin hampir sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Uti dan Ira gitu, karena ada di tengah-tengah. Kalau aku boleh menambahkan, selain tadi akhirnya kita lupa buat mengontrol waktu kita ketika main sosmed, kemudian bagaimana kita menggunakan sosmed dengan tidak baik, lebih kepada kalau di aku pernah ada di titik jadi kayak membandingkan apa yang aku punya dengan orang-orang punya gitu. Akhirnya aku ada di titik yang kesulitan untuk gimana aku menemukan diri aku sendiri untuk bersyukur. Itu sih titik yang menurut aku paling aku rasakan ketika sosmed akhirnya berdampak negatif buat aku. Kan kita suka ya, kayak tadi dibilang Ira, si teman udah dapat ini, udah sekolah di luar negeri, dapat beasiswa LPDP segala macam ya, kok aku masih di sini aja ya, kayak gitu. Akhirnya
hal-hal kayak gitu kalau kita susah buat memfilternya bakal menjadi penyakit psikis, bisa timbul kecemasan, bisa timbul rasa insecure, tidak percaya diri dengan apa yang kita miliki. Sebenarnya kita potensial, tapi mungkin cara kita nge-package diri kita di sosial media yang akhirnya kita lupa bahwa kita tuh spesial. Nah, itu tuh yang menjadi kalau aku bilang menjadi concern banget buat aku. Akhirnya aku belajar buat tidak lagi membandingkan apa yang orang capai dengan apa yang aku punya, karena kan startnya orang beda-beda dan kebahagiaan orang beda-beda kayak gitu. Bagaimana kita mensyukurinya aja. Kalau aku sesimpel kayak gitu sih, membandingkan hal yang kita punya dengan yang orang lain punya kayak gitu. Menyakitkan sih sebenarnya secara psikis, tapi ya karena kita kan manusia ya, bohong kalau kita nggak merasa tidak insecure, nggak merasa baik-baik saja dengan apa yang orang lain dapatkan, apalagi teman-teman kita di lingkungan kita kayak gitu loh. Tapi itu sih yang mungkin sampai sekarang aku juga masih berjuang buat mensyukuri apa yang aku punya hari ini kayak gitu loh. Gitu sih. Iya. Jadi penasaran ke Mbak Oti kalau dengerin ceritanya dari Ira dan Dori gitu, gimana Mbak Oti melihat generasi lain dalam menggunakan medsos? Dan dengan tadi ya dampak-dampak negatif yang sudah diceritakan oleh Ira dan Dori gitu, gimana Mbak Uti melihatnya, Mbak? Kalau aku tuh melihatnya lebih kepada gini sih, itu kan sekali lagi semua informasi itu kan kita nggak bisa menolak informasi, kan kita nggak bisa bilang, Ira kamu jangan ngasih tau aku itu dong, Dori kamu nggak boleh, kan nggak bisa. Itu kan suka-sukanya dia dong, orang lain mau nyebarin apa gitu kan suka-suka dia gitu kan. Nah, kalau menurut aku tuh balik lagi ke kitanya sebagai manusia nih, apakah kita cukup dewasa, apakah kita cukup bijaksana, apakah kita bisa punya kontrol yang memang benar-benar ada di dalam kemampuannya kita gitu. Nah, kalau saya sih ngeliatnya gini, kalau kita dewasa, kita akan bisa melihat bahwa ketika seseorang itu sukses, itu tuh kan kayak gunung es. Suksesnya kan di ujung. Kita nggak tahu tuh dalamnya dia berdarah-darahnya kayak apa, gitu kan. Nah, jadi kalau kita melihatnya secara dewasa, kita pasti berpikir bukan cuma enak ya dia kaya. Tapi kita selalu melihat lagi di baliknya, dia kaya karena apa? Kerja keras apa yang udah dia jalankan. Nah, makanya kalau menurut saya ya, itu mau sosmed, mau kita dapat informasi dari manapun, mau kita punya kelompok WhatsApp, grup segala macam gitu ya, ujung-ujungnya baliknya ke kita. Bagaimana kita memandang hidup ini, bagaimana kita bereaksi terhadap semua informasi. Nah, ketika tadi Dori bilang, kalau kita capek membandingkan, kita lupa bersyukur. Nah, kalau kita udah punya kesadaran bahwa oh iya ya, saya itu dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Itu kita lupa, kita nggak akan membandingkan. Tapi kita ingatnya, oh iya saya bersyukur karena saya bisa ini. Saya bersyukur karena saya dapat ini gitu. Jadi kalau menurut aku ya, ya sudah, mau di luar sana dunia itu mau ngasih kita sejuta informasi, sejuta influence, sejuta segala macam, ujung-ujungnya apapun generasinya, berapapun umurnya, ujung-ujungnya baliknya ke kita. Kita mau nggak bikin kontrol diri yang sehat? Kita mau nggak jadi dewasa? Kita mau nggak jadi bijaksana? Gitu sih, Edo. Gitu gue kayak tua banget ya ngomongnya ya. Jadi self control ya, Mbak ya, baik generasi manapun gitu dalam melihat sosmed dan melihat apapun, sebenarnya tidak hanya sosmed. Iya. Kalau Ira cerita beberapa dampak negatif ya. Selama ini gimana cara Ira mengelola dampak negatif dari sosmed yang udah Ira ceritakan tadi? Atau self control juga, atau mungkin ada cara lain? Iya, self control tuh salah satu faktor yang terpenting juga sih. Aku bisa bersyukur, bisa nggak ngeliat di luar sana tuh udah sampai mana gitu. Kayak aku limit juga waktu untuk aku main sosmed sih. Makanya aku tuh sekarang sebenarnya aku udah pengen pause Instagram. Kadang ada momen-momen kayak emang udah capek banget kan main sosmed. Cuman kerjaanku tetap harus buka. Jadi ya udah aku limit diriku sendiri aja, kayak udah tahan, jangan lanjutin lagi gitu. Terus selain itu aku tuh bersyukur karena privilege juga. Aku tuh kuliah gitu. Aku punya pendidikan yang bagus. Jadi efek-efek negatif yang tadi aku bilang kayak gampang banget terpengaruh sama sosmed untuk make wrong choices, itu aku
ada di situ karena aku punya enough knowledge dan background untuk aku tuh bertindak yang tepat gitu. Nah, kasihannya sama mereka-mereka yang kayak pendidikannya kurang, terus kayak mereka tuh nggak punya pilihan gitu untuk mikir lebih benar gitu. Dan ya aku beruntungnya I have the privilege kalau aku bisa mikir benar gitu. Makanya ya sekarang aku tuh seneng juga kalau misalkan diminta kayak ngajar adik-adik kelasku atau kayak ngisi seminar gitu untuk adik-adik kelasku untuk influence mereka yang baik. Aku tuh senang gitu karena ya semoga aja mereka tuh juga bisa mikirnya pakai logika gitu loh, jadi nggak gampang terpengaruh sama sosmed yang negatif gitu. Kalau Dori, cara ngelolanya gimana, Dor? Selain self control, ada cara lain? Karena Y lagi-lagi mirip-mirip nih dengan X sama Z kayak gitu, karena di tengah-tengah kayak gitu. Mungkin ditambahinnya adalah bagaimana kita seperti yang benar dibilang kata Ira, karena mungkin kita diberikan privilege punya pendidikan yang bagus, kemudian kita juga berada di lingkungan yang tepat, akhirnya kita tahu nih yang mana yang bagus buat kita, yang mana yang enggak, kayak gitu loh. Nah, ketika kita sudah tahu yang mana enggak yang bagus, tinggal bagaimana kita memfilter lagi nih, kita mau pilih yang bagus, apa yang enggak bagus. Balik lagi, semuanya itu pilihannya ada di kita sebenarnya. Bagaimana kita mengontrol diri kita dan bagaimana kita bisa mengajarkan orang-orang lain untuk melihat sesuatu dengan hal yang positif adalah dengan cara sosial media itu kita coba pakai untuk memposting hal-hal yang bagus juga kayak gitu. Misalnya kayak tadi Ira sempat mention gitu ya, beberapa influencer yang mungkin akhirnya dia punya vokal yang kuat tapi menggunakannya bukan salah tapi nggak di tempatnya atau kurang tepat sehingga orang-orang tadi yang sebagai followernya yang mungkin secara edukasi belum punya privilege yang bagus buat pendidikannya, akhirnya dia mengikuti hal-hal itu kayak gitu loh. Nah, harusnya yang punya vokal tadi itu punya keinginan buat mencoba memberikan hal-hal baik kayak gitu loh. Dan walaupun mungkin aku bukan influencer kayak gitu, aku bukan influencer tapi setelah aku coba untuk memposting hal-hal yang baik, apapun yang aku pikir bisa diberikan kepada orang lain, hal kecil apapun itu. Even kayak kemarin aku bakal bikin tutorial bagaimana menggulung headset pakai kabel. Nah, sesimpel itu aja. Karena orang-orang punya headset kabel pasti gulungnya sembarangan. Padahal tidak kayak gitu. Nah, aku pikir hal-hal kecil yang kita buat itu bakal bisa kasih dampak orang secara tidak langsung kayak gitu. Bagaimana menggulung headset yang pakai kabel kayak gitu. Nah, mungkin kita juga bisa melakukan hal kayak gitu untuk coba membantu orang-orang yang mungkin nggak punya privilege dengan pendidikan untuk melihat yang mana yang baik dan benar, bisa kita sebagai ini kali ya, ambasador mungkin. Oh ya, Edo, aku mau nambahin deh. Salah satu tips kali yang paling mudah untuk dijalanin ya, kita tuh kan mesti milih teman sekarang. Kan kita bener. Teman itu ada yang sehat, ada pertemanan sehat, ada pertemanan yang toksik gitu kan. Nah, jadi sebetulnya yang langkah paling sederhana adalah menghapus semua akun yang kita follow tapi yang bikin negatif, yang ngasih negativity, yang toksik. Hapusin aja semua. Jadi kita hanya berteman dengan orang-orang yang emang kasih kita vibes-nya positif. Nah, nanti karena kita setiap hari melihat hal-hal yang positif, nanti kita juga kebawa kok jadi positif gitu. Kan kalau misalnya kita ngedengerin orang ngegosip, terus kan lama-lama kita jadi juru gosip gitu kan. Tapi kalau kita follow orang-orang yang ngasih pelajaran, ngasih pendidikan, kan kita jadi pinter gitu kan. Nah, jadi ya udah sekarang sih kan kalau dulu kan berteman harus sama siapa aja. Kalau saya sekarang enggak, saya bilang sama teman-teman, pilih-pilih teman hari gini. Nggak bisa kalau kita berteman sama sembarang orang gitu. Benar. Setuju banget. Iya, terakhir nih berarti tadi Mbak Uti udah nyinggung terkait tips. Ada tips lain nggak Mbak? Gimana caranya bisa biar kita semua nih bisa mengoptimalkan penggunaan medsos baik untuk ya kebermanfaat untuk karir ataupun kehidupan sehari-hari, dan gimana biar bijaksana dalam menggunakan medsos. Selain tadi Mbak Uti udah menyampaikan satu tips ya, hilangkan tuh teman-teman yang toksik. Ada tips lain nggak Mbak? Oh gini, kalau saya karena saya tuh being profesional udah puluhan tahun gitu ya.
kebetulan saya bukan cuma ibu rumah tangga, tapi saya juga orang bekerja gitu. Nah, jadi karena sebagian besar penggunaan medsos saya adalah untuk profesional, nah jadi pengaturannya itu juga sangat profesional. Jadi kalau misalnya kita mau memposting sesuatu gitu ya, pikirin 1 kali, 2 kali, 3 kali efeknya apa gitu ya. Jadi jangan, ini jempol jangan rajin gitu, jangan jangan enteng gitu ya, pikirin dulu gitu. Kalau saya memposting gambar A, kira-kira saya akan dapat efek yang seperti apa? Kalau efek positifnya seperti apa, efek negatifnya seperti apa? Bisa nggak? Kalau positif saya senang. Tapi kalau kemungkinan akan jadi efek negatif, dipikirin, saya bisa nggak meng-cater negativity-nya? Saya punya energi nggak untuk merubah si yang negatif-negatif tadi itu jadi nggak jadi racun buat saya? Gitu. Jadi pikir, nggak boleh mikir cuma sekali. Pikirnya sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah yakin, tahu resikonya, mitigasinya gimana, baru kita bisa posting. Sebetulnya itu kan lebih kepada ujung-ujungnya tuh kita akhirnya mengkontrol diri kita kan. Kita setiap kali kita posting sesuatu pasti akan ada resikonya kan. Nah, bisa nggak kita menanggung resikonya gitu. Kalau kita nggak bisa nanggung resikonya ya jangan posting gitu ya. Terus kalau kita posting, kita lihat juga tujuannya. Tujuan kita posting itu baik apa enggak. Ada beberapa orang yang posting itu buat bikin sirik teman-temannya. Nah, ya. Ada nih ya, jadi saya pernah nih punya teman yang kalau di Instagram, dia akan menulis lokasinya itu spesifik banget. Karena dia mau menunjukkan restoran yang dia datangin itu restoran yang keren. Dia mau nunjukin dia lagi jalan-jalan ke Paris lah, apa segala macam. Untuk apa? Karena dengan tujuan supaya teman-temannya itu kagum lah sama dia apa segala macam. Nah, nanti ada ujungnya kita lihat lagi nih, kalau kita mau posting sesuatu tujuannya apa. Kalau misalnya kita tujuannya baik ya nggak apa-apa, tapi kalau tujuannya bikin sirik orang, nyindir, suka dapat nggak tuh yang tiba-tiba instastory yang isinya tuh nyindir siapa gitu kan, kesel ya maksudnya. Lu kalau punya problem ngomong aja sama orangnya gitu, nggak usah ada di sosmed gitu. Nah, jadi dilihat lagi setiap kali kita mau posting, dilihat tujuan kita itu benar apa enggak. Bukan benar apa enggak ya, tapi bagus apa enggak sih gitu. Nah, baru habis gitu kita posting. Nah, kalau misalnya kita nggak usah mikir macam-macam deh kita mau posting apa enggak, tapi selama tujuannya kita baik, dipikir 2-3 kali, rasa-rasanya sosmednya akan adem gitu. Kayaknya sih gitu sih yang lebih ini ya. Soalnya kalau misalnya kita kalau kita lihat posting sesuatu kamu tuh mesti dewasa dong. Halah, sekarang orang ngurus dewasa apa enggak kan susah ya. Jadi sekarang nggak usah ngurusin kedewasaan orang, tapi kita sendiri. Ayo coba dicek sekali 2 kali bakal negatif apa enggak. Kalau negatif saya bisa nggak mitigasinya, kalau enggak ya jangan. Gitu sederhananya sih gitu sih Edo. Oke, makasih Mbak Uti. Tips profesional dalam menggunakan medsos gitu ya. Lihat dampaknya, baik dampak positif atau negatifnya, kemudian lihat tujuannya. Jangan lupa pikir dulu sebelum posting. Oke. Makasih Mbak Uti. Kalau Ira, ada tips nggak Ira buat teman-teman segenerasinya mungkin? Segenerasi zilenial, bagaimana bisa mengelola medsos dengan bijak gitu dan mengoptimalkan medsos sehingga seperti Ira tadi ya bisa dapat opportunity yang banyak nih gara-gara media sosial. Mungkin kalau Ibu tadi bilangnya lebih hati-hati nge-post. Kalau di generasi aku juga sama, harus hati-hati nge-post juga karena tadi kan penting ya, apalagi bener-bener di angkatanku nih pas banget nih, tahun ini lagi nyari kerja. Jadi ya sebisa mungkin jangan ngaco gitu kalau nulis, apalagi yang di bawah aku sih hati-hati banget ya, kan nanti nyesel sendiri gitu, aku juga ngerasain lah. Dan untuk mengoptimalkan, ini ibu aku tuh kebetulan manajer Instagramku juga, jadi kata dia kalau kamu mau jadi influencer, kalau mau jadi terkenal, kamu rajin-rajin post. Ini topik yang ini ya, mengoptimalkan sosmed ya. Mungkin harus rajin-rajin nge-post supaya sebenarnya sosmed itu kan kayak panjangan tangan dari kita, siapa kita gitu loh. Jadi makin lama kita keluarin tuh ke sosmed, kita tuh orangnya siapa sih, kita sukanya apa, kita bisa bikin apa aja segala macam, itu makin banyak orang yang tahu kita tuh gimana gitu orangnya, dan itu the best way, tapi tetap harus genuine gitu. Jadi kata ibuku sih, kalau orang-orang dan audiens di sosmed itu suka ketika kita jujur gitu, kita tuh genuine waktu ngasih konten.
Jadi kita nggak pura-pura baik, pura-pura jadi suka apa, padahal in real life nggak kita jalanin. Jangan gitu, karena eventually kalian akan kehabisan si konten itu juga, dan kalian akan kehilangan diri kalian sendiri. Audiensnya tuh juga sebenarnya bisa ngerasa gitu, ini orang tuh ngomong-ngomong kayak gini di sosmed sebenarnya emang beneran ngelakuin atau enggak sih, sebenarnya beneran passionate atau enggak sih gitu. Mungkin itu juga sih, kayak aku kan emang sebenarnya suka banget fashion kan. Kalau finance ya kebetulan aku finance graduate aja, cuman kalau secara passion aku mah suka banget di fashion gitu. Jadi aku rutin ngepost tentang fashion gitu karena aku juga happy ngelakuinnya, dan ternyata ya opportunities aku datang spot on di tempat dimana aku ngeluarin si passion aku itu gitu. Jadi ya tips buat yang mau mengoptimalkan sosmed kalian ya be genuine, terus rajin-rajin aja ngepost apa yang kalian suka, asal jujur dan positif gitu. Oke, genuine dalam konten yang di-share dan rajin-rajin ya. Iya. Oke. Rajin. Kalau Dori gimana, Dor? Ada tips nggak, Dor? Lagi-lagi generasinya bingung ya, karena sudah diwakili sama X sama Z nih, semua jawabannya benar. Yang jadi highlightku adalah benar kata Mbak Uti dan Ira tadi, bagaimana kata Ira tadi kita bisa jujur dengan diri kita sendiri kita di sosmed. Mungkin aku lebih kepada bagaimana kita mengoptimalkan sosmed ya, karena tipsnya tadi sudah dijawab oleh Mbak Uti dan Ira, lengkap banget, dan aku nggak tahu mau jawab apa lagi terkait dengan tipsnya. Kalau terkait dengan mengoptimalkan, aku setuju sama Ira adalah bagaimana kita bisa menunjukkan hobi yang kita suka. Kenapa bisa jujur? Aku contohkan aja kali ya. Aku tuh orangnya suka menulis di Instagram. Aku posting di Instagram bukan karena fotonya, tapi karena caption yang aku buat. Mungkin kalau Edu lihat sosmednya, Edu pasti lihat setiap caption panjang-panjang banget kayak gitu ya. Itu adalah semacam aku suka menulis dan aku suka menceritakan apapun yang aku pikir bisa kasih orang inspirasi sekecil apapun. Lagi-lagi itu, dan akhirnya itu juga yang membawa aku kemarin sempat ada yang nge-DM minta dibuatkan satu tulisan dengan dibayar lumayan waktu itu, hanya buat caption doang, dan aku pikir wah ternyata tanpa kita sadari apa yang kita menjadi hobi kita dan kita coba post di sosial media kita itu bakal memberikan dampak positif, lagi-lagi dampak positif nih kayak gitu. Makanya kalau teman-temanku di sosial media lihat Instagramku, pasti mereka tidak lihat fotonya tapi captionnya yang sepanjang-panjang itu. Karena aku suka curhat orangnya, curhat dan tulis tuh. tulis kayak gitu. Mungkin itu jadi salah satu langkah ya buat bagaimana kita bisa mengoptimalkan sosial media kita di jalan yang benar kayak gitu loh, atau di jalan yang tepat biar orang-orang akhirnya bisa bisa jujur dengan dirinya sendiri kayak gitu. Karena ketika kita tidak jujur tuh akan sebenarnya mempersulit diri kita. Bener banget. Dulu aku pernah terjebak di situasi itu. Bagaimana aku juga kepengen kelihatan keren banget dengan memakai apapun yang sebenarnya aku tuh nggak suka. Tapi karena racun sosial media tadi yang akhirnya aku mungkin ketika itu di usia yang belum sebijak bagaimana di usia Gen Z sekarang ya, bagaimana Ira tadi udah bisa memfilter kayak gitu loh. Ketika itu aku mungkin masih di jalan yang tidak tepat. Dan sekarang akhirnya aku sadar dan aku memilih untuk menjadi orang yang baik-baik saja menggunakan sosial media. Gitu kali ya tips ya, mengoptimalkannya kayak gitu. Menarik. Terima kasih Dori, terima kasih Mbak Ira, terima kasih Ira, terima kasih Mbak Uti untuk ceritanya. Ternyata memang media sosial ini tergantung kita dalam menggunakannya, dalam memanfaatkannya. Kalau misalnya kita bisa menggunakan dengan baik, akan sangat mendukung kehidupan kita sehari-hari, bahkan profesionalisme kita sebagai pekerjaan mungkin di perusahaan maupun di tempatnya masing-masing gitu. Bahkan tadi Ira waktu mahasiswa pun juga banyak dapat opportunity ketika menggunakan medsos dengan baik. Makasih Mbak Uti, Mbak Ira, dan Dori untuk ceritanya. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan penonton nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Edo. Terima kasih Ira, terima kasih Dori ceritanya. Mbak Uti, thank you. Yuk, bye.